nawadi. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh sahabat beliau, keluarga beliau dan umatnya. Qala muallif rahimahumullah, al-thalithatu an-najasatu al-mutawassitatu wa hiya sairun najasat. Sababu tasmiyati bil mutawassitati li'anna syari'a tawassata fi hukmiha wa tanqasimu hadhihi an-najasatu ila qismain. Al-awwal najasatun hukmiyah wa hiya allati la lawna wa la riha wa la ta'ama laha. Sababu tasmiyati bil hukmiyati li'annana hakamna ala al-mahalli bin najasatihi biduni wujudi sifatin min sifatiha al-lawni aw rihi aw ta'ami. Kaifiyatu izalatiha tathuru bi jarayanil ma'i 'alayha. Al-thani najasatun 'ainiyatun wa hiya allati laha lawnun aw rihun aw ta'amun. Sababu tasmiyati bil ainiyati li baqa'i ainin najasati fiha wa qil li annaha qad tura bil ain. Kaifiyatu izalatiha ghusluha bil ma'i hatta tazula awsafuha al-lawnu wal rihu wa ta'mu. Fa idza zalatin najasah bighaslatin wahidatin kafat wa yusannu ziyadatu thaniyatin wa thalithatin. Bab tentang najis al-mutawassithah, najis pertengahan. Pertemuan lalu kita sudah bahas najis berat, najis ringan. Nah, sekarang kita masuk najis yang disebut dengan najis pertengahan, yaitu seluruh najis selain najis mukhaffafa dan mughalladha disebut dengan najis mutawassithah. Dan ini yang paling banyak, najis yang paling banyak najis al-mutawassithah. Selain kencing bayi dan najis berkaitan dengan anjing dan babi, yang pertengahan itu disebut dengan najis mutawassithah. Darah, muntah, kencing orang dewasa, kotoran manusia, kotoran hewan. Nah, ini kategorinya najis mutawassithah. Kemudian najis mutawassithah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama najasatun hukmiyah, najis hukmiyah. Apa itu najis hukmiyah? Yaitu najis yang tidak nampak warnanya, baunya dan rasanya. Seperti percikan air kencing yang kita sedang buang air kecil, ada kalanya ada percikan. Itu kan tidak kelihatan. Kalaupun kelihatan sangat kecil. Ketika mengenai sarung kita, tidak ada bentuknya, bentuk kencing itu. Kita cium tidak ada baunya. Kita coba rasa tidak ada rasanya. Tapi tadi kita lihat dia kena percikan kencing. Itulah yang disebut najis hukmiyah. Najis hukmiyah. Nah, najis hukmiyah ini cara menghilangkannya cukup kita alirkan air saja. Jadi jangan ragu lagi. Jangan ragu. Kalau ragu-ragu itu was-was. Sudah kena, kita lihat tadi kencing kena, tapi tidak ada wujudnya, tidak ada warnanya, tidak ada rasanya, maka kita hukumi dia najis hukmiyah. Cara menghilangkannya, ambil air satu tangan, basahin, selesai, sholat sah.
Nah, ini dikatakan demikian. Sebab dinamakan hukmiyah karena kita menghukumi, li'annana hakamna, karena kita menghukumi alal mahalli, pada tempat yang terkena najis tersebut, biduni wujud sifatin min sifatiha al-launi au rihi au ta'mi, karena tidak ada wujud najis tersebut dari sifat-sifatnya, dari sisi warna, bau dan rasa. Jadi dia tidak berwujud. Tapi tadi kita lihat ada percikan yang mengenai sarung kita. Cara menghilangkannya, mensucikannya cukup dengan mengalirkan air di atasnya. Jadi tidak cukup dipercikkan. Karena mempercikkan najis itu hanya najis mukhaffafah, najis ringan, begini hilang. Itu juga dengan syarat kalau ada warnanya dan apa harus hilang. Tapi kalau najis mutawassito, kita percikkan seperti ini tidak sah, harus kita tumpahkan air di atasnya. Yang kedua namanya najasatun ainiyah, najis ainiyah. Wa hiya allati laha launun aw rihun aw ta'mun. Najis ainiyah lawan dari najis hukumiyah. Najisnya itu ada warnanya atau baunya atau rasanya, ada wujudnya. Kalau najis seperti ini, kita wajib mencucinya dengan air hingga sifat-sifatnya hilang. Warnanya harus hilang, baunya harus hilang, rasanya harus hilang. Kalau ada wujud. Kalau tidak ada wujud dari najis itu, cukup kita tuangkan air di atas. Kalau percikan najis mukhaffafah. Dinamakan najis ainiyah karena li baqa'i ainin najasati fiha, menetapnya zat najis tersebut, menetap zat dari najis tersebut. Waqil li annaha qad tura bil aini. Sebagian ulama mengatakan dinamakan najis tersebut najis ainiyah karena ada kalanya mata bisa melihat najis tersebut. Bisa dilihat bentuk dari najis tersebut, dari sisi warnanya atau baunya atau rasanya. Fa idza zalatin najasatu bi ghuslatin wahidatin kafat. Najis ainiyah jika kita cuci satu kali, satu kali, hilang semuanya, warnanya hilang, baunya hilang, rasanya hilang. Maka tidak perlu kita tambah lagi, sudah sah. Kalaupun mau menambah lagi, menghilangkan was-was boleh. Makanya Imam Ghazali, Al-Imam Al-Ghazali yang lahir tahun 450 Hijriah, wafat pada tahun 505 Hijriah, di dalam kitab Bidayatul Hidayah, kemudian disyarah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, itu menyebutkan kalau kita selesai buang air kecil, pakai celana dalam, kita sudah cebok, bersihkan. Ketika memakai celana dalam, untuk menghilangkan was-was, ambil air, ditumpahkan di celana dalam untuk menghilangkan was-was, khawatir ada yang keluar sedikit, diambil sedikit, ditumpahkan. Nah, itu satu ilmu yang diajarkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, yang disyarahkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab syarahnya. Wa yusannu ziyadatu thaniyatin wa thalithah, dan disunahkan melebihkan. Tadi satu kali sudah cukup sebenarnya kalau sudah hilang wujud daripada najis. Namun ditambah 2 kali atau 3 kali cucian tersebut, siraman tersebut, maka itu disunnahkan. Yusannu artinya disunnahkan. Wa idza lam
tazulin najasatu bi ghuslatin wahidatin wajaba ziyadatul ghuslati thaniyati. Apabila najis tersebut tidak hilang dengan sekali cucian, kita sudah cuci satu kali tapi masih ada warna najis tersebut, masih ada bau najis tersebut, masih ada rasa dari bau najis, rasa najis tersebut. Ulama membuat kaidah sederhana, kalau dia ada bau dan warna pasti ada rasa. Jadi bukan berarti kita harus cicipi rasanya seperti apa itu najis. Kalau dua sifat dari najis, ada warnanya dan ada baunya, pasti ada rasanya. Tapi kalau warnanya sudah hilang, baunya sudah hilang, rasanya tidak ada. Itu pernyataan Imam Al-Mawardi. Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawi. Beliau mazhab Syafi'i. Beliau bermazhab Syafi'i. Beliau meninggal, Imam Ghazali lahir. Meninggal tahun 450 Hijriah. Di tahun yang sama lahir Imam Al-Ghazali. Beliau mensyarah kitabnya Rabi' Al-Muradi atau Imam Al-Muzani. Mukhtasar Al-Muzani disyarahkan oleh Imam Al-Mawardi, dinamakan kitabnya Al-Hawi, Ensiklopedia Fiqih Syafi'i, sekitar 19 jilid. Nah, beliau mengatakan jika warna dan bau najis sudah hilang, secara otomatis rasa najis itu hilang. Tapi jika masih ada, pasti masih ada rasanya. Itu. Kemudian dikatakan di sini, kalau sekali cuci tidak hilang, wajib cuci lagi yang kedua, yang ketiga sampai hilang. Sudah hilang baru selesai itu najis. Wa idza lam tazul wajaba ziyadatul ghuslati tsalitsah. Kalau yang kedua tidak hilang, tambah lagi yang ketiga sampai hilang itu najis. Cucian ketiga belum hilang, tambah lagi yang keempat. Nah, Al-Imam Al-Qurafi mengatakan cucian yang ditambah lebih bagus hitungannya ganjil, sehingga dapat sunnah ganjil, sunnah witir. Kita tutup dengan hitungan ganjil. Dalam segala wasilah perantara ibadah, menggunakan hitungan ganjil mendapatkan sunnah Nabi. Kalau sunnah dapat pahala. Alladzi yuthab ala fi'lihi wa la yu'aqab ala tarkihi. Sunnah artinya melakukan dapat pahala, tidak melakukan tidak mendapat dosa. Fa idza lam tazul bi thalathi ghuslatin ma'al isti'anati bi nahwi sabun. Kalau kita cuci pakai air juga belum hilang-hilang, kita gunakan sabun. Bantu, sebagai bantuan kita gunakan sabun. Fatusamma hadhil hala halatu ta'assurin. Maka keadaan seperti ini dinamakan keadaan yang sulit. Seperti orang kerja di bengkel motor, bengkel mobil. Oli itu sulit dihilangkan, sedangkan sudah mau tiba waktu sholat. Dia sudah cuci dengan sabun juga belum hilang, dengan air belum hilang, dengan minyak juga belum hilang. Maka para ulama mengatakan ini yang namanya halatu ta'assurin. Tetap dia sholat walaupun keadaan seperti itu. Kenapa? Dia sudah berusaha menghilangkan tapi tidak bisa hilang. Dan oli itu bukan najis, suci. Sesuatu yang kotor belum tentu najis. Sesuatu yang kotor belum tentu najis. Saya misalnya terkena lumpur, seluruh badan terkena lumpur, dan lumpur ini tidak ada najis di dalamnya, tidak ada kencing, tidak ada kotoran hewan, murni lumpur, tanah, campuran tanah dengan air. Terkena baju saya kotor, tiba waktu sholat, pakaian hanya satu, saya ingin sholat, walaupun orang-orang mengatakan itu kotor,
Tapi kalau sholat sah. Kenapa? Karena itu kotor dari perspektif adat, bukan fikih. Kalau fikih secara bahasa itu segala sesuatu yang kotor dinamanya najis. Tapi istilahnya tidak. Segala sesuatu yang menghalangi sahnya sholat dan dianggap menjijikkan, itu yang namanya najis. Seperti kotoran hidung. Bagi kita sesuatu yang kotor. Kotoran telinga, tapi itu suci. Kotor tapi suci. Jadi tidak semua yang kotor itu najis. Demikian juga tidak semua yang najis itu kotor. Khamar bersih, suci, tapi dia memabukkan. Secara zat dia bersih, tapi dalam hukum fikih dia kotor, terkena najis. Makanya di sini dikatakan menggunakan sabun kalau memang sudah sulit kita gunakan sabun. Tapi harus diingat, sabun tidak bisa mensucikan. Deterjen tidak bisa mensucikan. Sabun deterjen hanya bisa membersihkan, tidak bisa mensucikan. Pakaian kita terkena kencing atau kotoran, kita bersihkan pakai deterjen, campuran airnya air sedikit, kemudian kita bersihkan, hilang dia kotorannya hilang, baunya hilang, warnanya hilang, rasanya hilang. Tapi pakaian ini tidak suci. Pakaian ini hanya bersih. Kenapa tidak suci? Karena yang bisa mensucikan, menghilangkan najis harus air yang berasal dari alam, murni, tanpa ada campuran. Kalau ada campuran namanya air yang sudah berubah dengan campurannya. Walaupun suci, tidak sah untuk menghilangkan najis, tapi dia hanya bisa membersihkan najis. Makanya ketika pakai sabun, hilang itu, kita double lagi dengan air yang murni. Tidak cukup dengan sabun atau deterjen, gak cukup. Dia hanya membersihkan tapi tidak mensucikan. Yang bisa mensucikan ma'un mutlak, air mutlak, air yang bersumber dari alam, langit dan bumi. Dari langit ada air hujan, ada embun, ada salju. Itu bisa untuk kita gunakan sebagai media bersuci. Di daratan ada air laut. Air laut bisa digunakan bersuci, bisa digunakan wudu, bisa digunakan mandi wajib, bisa digunakan menghilangkan najis. Air apa lagi? Air sumur, air sungai, mata air, itu saja yang bisa. Adapun deterjen, sabun hanya al-isti'anah, media untuk membantu menghilangkan najis. Menghilangkan najis, membersihkan najis, bukan mensucikan najis. Di lantai kencing bayi sekalipun, najis mukhaffafah sekalipun, bayi kencing di lantai rumah, bersihkan pakai apa sekarang? Tisu, ya, tisu bayi, bersihkan, dibersihkan. Lantai ini masih dihukum najis, belum suci dia. Kalau kita habis wudu kaki basah lewat di situ, kena bawa najis. Kenapa belum hilang? Karena menggunakan tisu. Tisu itu dia pakai semacam cairan yang bukan air. Dia bukan air. Maka dia tidak bisa menghilangkan, mensucikan najis, tidak bisa menghilangkan najis, hanya bisa membersihkan. Harus dipercikkan air di situ, baru bisa hilang. Nah, itu yang kami ajarkan kepada orang rumah kami.
Saya diajarkan oleh guru kami di Asagofah, oleh Kiai Hasbullah, Kiai Haji Roi, kencing bayi yang di lantai harus pakai air, gak boleh pakai kain pel. Kain pel pakai deterjen pel. Kemudian embernya kecil, kurang dari 2 kula. Air ini gak bisa menghilangkan najis yang ada di lantai. Nanti sudah dibersihkan dengan air murni, baru kita dobol dengan itu, boleh. Tapi kalau hanya pakai itu saja, dia tidak bisa mengangkat najis itu, tidak bisa menghilangkan najis tersebut. Itu yang dibahas di dalam kitab fikih. Makanya selalu masalah air diletakkan di awal pembahasan, di bagian toharo, karena itu sehari-hari kita alami. Itu. Jadi sabun dia hanya sebagai pembantu saja, penolong saja, bukan sebagai alat yang bisa menghilangkan najis, mengangkat najis, tidak bisa.